Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, agar kita semua dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik dan selalu semangat dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sebelum pelajaran pada hari ini dimulai, kita baca doa dulu. Siapa yang akan memimpin doa pada hari ini? Ya, Izan silahkan. Baik, tadi kita sudah berdoa menurut kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh Izan. Sekarang, Ibu akan memeriksa kerapihan. Coba kalian semua periksa seragam kalian masing-masing. Apakah sudah rapih atau belum? Jika belum, rapihkan dulu ya bajunya. Sekarang, Ibu meminta kalian untuk memeriksa kolong meja dan di sekitar kalian ya. Apakah masih terdapat sampah? Jika masih terdapat sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Jika kelas sudah bersih, maka kegiatan belajar pada hari ini insya Allah akan berjalan dengan baik dan nyaman. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Siapa yang ingin memimpin? Ya, Fatih, silahkan. Baik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Sekarang, jika kelas sudah rapi dan sudah kondusif, maka kegiatan belajar akan segera dimulai. Hari ini Ibu akan menerangkan tentang Pancasila. Ibu akan menjelaskan tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Namun sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu Pancasila itu apa? Dan ada berapa sila-sila dalam Pancasila serta lambang-lambang yang tertera dalam Pancasila tersebut? Namun, jika kalian belum tahu, maka Ibu akan kasih waktu untuk membaca terlebih dahulu di buku kalian masing-masing tentang apakah itu Pancasila dan isi dari sila-sila tersebut itu apa. Oke, setelah kalian mengetahui tentang sila-sila Pancasila tersebut, terlebih dahulu di sini Ibu akan menjelaskan yang lebih jelas lagi tentang sila-sila dari Pancasila tersebut. Setelah kalian membaca di buku kalian tentang Pancasila tersebut, maka sekarang kalian sudah mengetahui kan tentang ada berapa sila-sila dalam Pancasila tersebut. Oke, agar kalian lebih tahu mengenai Pancasila lebih jelas lagi, di sini Ibu akan menjelaskannya terlebih dahulu, yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan lambang bintang. Yang kedua yaitu lambang rantai, dan sila kedua ini berbunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila ketiga dilambangkan oleh pohon beringin dan berbunyi persatuan Indonesia, dan yang keempat dilambangkan oleh kepala banteng, dan bunyi dari sila keempat ini yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir yaitu padi dan kapas, dan silanya berbunyi dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan materi oleh Ibu Rida Hamidah. Setelah mempelajari sila Pancasila beserta simbolnya, selanjutnya yaitu nilai-nilai Pancasila. Berikut ini terdapat beberapa nilai dalam Pancasila sila pertama hingga kelima terdiri atas: yang pertama, nilai Pancasila sila ke-1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan, serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sila pertama yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hormat, menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain, saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya,
Dan yang terakhir, tidak memaksakan salah satu agama kepada orang lain. 2. Nilai Pancasila sila kedua. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar kesatuan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sila kedua yaitu mengakui persamaan derajat, harkat, dan martabat manusia. 2. Saling mencintai sesama manusia dan tidak semena-mena kepada orang lain. Lalu juga suka memberi bantuan kepada korban bencana alam, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang ketiga, ada nilai Pancasila sila ketiga. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila sila ketiga yaitu tidak membeda-bedakan warna kulit, suku, dan etnik, membina persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa dan negara, mengembangkan saling asah, saling asih, dan saling asuh. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan sikap saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang keempat, nilai Pancasila sila keempat. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila sila keempat yaitu yang pertama, menghargai perbedaan pendapat, kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain, ketiga, mengembangkan sikap demokrasi, dan yang terakhir, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang terakhir, nilai Pancasila sila kelima. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu kepentingan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah dan batiniah. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila sila kelima, yaitu memajukan perbuatan yang luhur, bersikap adil terhadap sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan, berani bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukan, dan membiasakan hidup sederhana dan hemat guna menciptakan keseimbangan kehidupan. Jadi kita sudah mempelajari mengenai sila-sila Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, dan yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi sekarang Ibu akan memberitahu contoh penerapan sikap Pancasila di sekolah. Yang pertama yaitu ketuhanan Maha Esa. Contohnya seperti ketika kita sebelum belajar, hendaknya kita ngapain dahulu? Iya, jadi kita sebelum belajar hendaknya kita membaca doa terlebih dahulu agar materi yang disampaikan dapat diterima di akal pikiran kita. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya seperti ketika kalian melihat teman kalian sedang berkelahi, apa yang kalian lakukan? Benar sekali. Jadi kalau misalnya kalian melihat teman kalian sedang berkelahi, seharusnya kalian merelain mereka, jangan dibiarkan atau jangan didukung, karena perkelahian itu menimbulkan permusuhan dan merugikan diri sendiri. Nah, yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Contohnya seperti di kelas ini. Jadi di kelas ini itu Ibu minta tidak boleh ada yang saling bermusuhan. Di kelas ini sama semua. Jadi tidak ada teman yang dimusuhi. Keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contohnya seperti ketika Ibu memberi kalian tugas kelompok, seharusnya apa yang kalian lakukan? Benar sekali, kalau misalnya Ibu memberi tugas kelompok, kalian seharusnya mengerjakan tugas secara berkelompok, bekerja sama. Jangan hanya satu orang saja yang mengerjakan. Kalau misalnya kalian mengerjakan sendiri, bagaimana rasanya? Iya, seperti itu. Kalau misalnya kalian membiarkan teman kalian sendiri yang mengerjakan, tentu saja itu membuat teman kalian menjadi lelah dan dia merasa keberatan. Jadi Ibu harap ketika Ibu memberi kalian tugas kelompok, seharusnya kalian mengerjakan secara bersama-sama. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya seperti misalnya Ibu di depan berbicara, seharusnya kalian mendengarkan penjelasan Ibu. Yang kedua, menghargai pendapat teman. Jadi kalau misalnya ada teman yang berpendapat atau bertanya, jangan
diledekin karena hal tersebut dapat menyakiti perasaan teman kalian. Coba kalian di posisi teman kalian seperti itu. Apa yang kalian rasakan? Iya benar sekali, karena hal itu tidak baik. Jadi kalau misalnya ada teman kalian bertanya atau berpendapat, kalian harus menghargai teman kalian selagi ia berbicara atau berpendapat. Nah, setelah kita memahami materi yang telah disampaikan hari ini, saya ingin bertanya, apa saja sih yang telah dipelajari di kegiatan hari ini? Ya, betul. Jadi, kesimpulan dari kegiatan hari ini adalah kita telah mempelajari mengenai nilai-nilai Pancasila, sikap yang sesuai dengan Pancasila, dan contoh perilaku Pancasila di sekolah. Dari ketiga materi tersebut, itu semua sangatlah penting untuk kita pahami dan juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh perilaku Pancasila di sekolah. Nah, perilaku Pancasila di sekolah ini sangatlah penting untuk kita terapkan, seperti saling tolong-menolong, tidak membeda-bedakan teman, menghormati guru, dan juga beribadah sesuai agama masing-masing. Karena kegiatan hari ini telah selesai, marilah kita tutup buku tematik, buku tulis, dan merapikan alat tulis kalian dan masukkan ke dalam tas. Setelah itu, kita lakukan operasi semut, dimulai dari bangku masing-masing. Untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita baca doa sesuai dengan agama masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas.